Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada pelajaran kita yang pertama, yaitu pelajaran bahasa Arab. Dan sekarang kita masuk pada ad-darsul awwal atau pelajaran yang pertama. Dalam pelajaran yang pertama ini kita akan membahas tentang al-jumlatul ismiyatu atau jumlah ismiyah, ya. Apa itu jumlah ismiyah? Sebentar akan ada penjelasannya. Ya. Dalam jumlah ismiyah itu ada yang namanya mubtada dan khobar. Ya. Contoh dalam kalimat al-baitu kabirun. Nah, al-baitu ini disebut dengan mubtada dan kabirun disebut dengan khobar. Ya. Itu dia. Ya, jumlah ismiyah harus terdiri dari mubtada dan khobar. Kapan tidak ada dari salah satunya, maka itu tidak bisa disebut dengan jumlah ismiyah. Baik, ini agak panjang penjelasannya, jadi simak dengan baik ya. Kita akan jelaskan secara perlahan. Perhatikan, jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna. Kalimat sempurna ini dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah mufidah. Ya, jadi jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna atau jumlah mufidah yang diawali dengan isim. Ya. Kalau ada pertanyaan, apa itu kalimat yang sempurna atau jumlah mufidah? Atau ada pertanyaan juga, apa itu isim? Sebentar akan ada penjelasannya. Ya, baik. Di sini dikatakan, jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, seperti yang telah kita jelaskan di awal tadi. Ya, jadi jumlah ismiyah itu selalu terdiri dari mubtada dan khobar. Perhatikan contoh-contohnya. Ya, kita baca. Al-baitu kabirun. Ya, rumah itu besar. Ya, al-baitu rumah, kabir besar. Khalidun mujtahidun. Khalid itu rajin, ya. Khalid nama orang. Huwa muhandisun. Dia, huwa itu adalah dia. Tapi ada di sini tanda kurung laki-laki, maksudnya dia itu yang dimaksud satu orang laki-laki, ya. Bukan perempuan. Kalau perempuan lain lagi bahasanya. Baik. Huwa muhandisun. Dia adalah seorang insinyur. Muhandisun, insinyur. Hadza himarun wa tilka baqaratun. Ini seekor keledai dan itu seekor sapi. Jadi haza artinya ini. Tilka artinya itu. Ya. Kemudian Fatimatu tabibatun. Fatimah adalah seorang dokter. Wa Maryamu mumarridatun. Dan Maryam adalah seorang perawat. Ya. Baik, perhatikan penjelasannya di bawah. Kata-kata yang bergaris bawah pada contoh di atas adalah mubtada. Sedangkan kata yang tidak bergaris bawah adalah khobar. Nah, jadi kalimat ini ya ini ada
Al-baitu ada garis bawah. Berarti dia adalah mubtada. Kabir khobar karena tidak ada garis bawahnya. Khalid mubtada, mujtahidun khobar. Huwa mubtada, muhandisun khobar. Haza mubtada, himarun khobar. Tilka mubtada, baqaratun khobar. Fatimatu mubtada, tabibatun khobar. Maryamu mubtada, mumarridatun khobar. Ya, jadi berarti contoh-contoh yang ada di atas sini yang telah kita bacakan adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Baik. Perhatikan. Di sini ada beberapa penjelasan tentang apa itu mubtada, ya. Ini ada mubtada, ya. Kemudian ada khobar. Ya. Sebelum kita membacanya, kita masuk pada penjelasan yang berikut ini. Baik. Perhatikan penjelasan berikut ini. Ya. Al-jumlatul ismiyatu atau jumlah ismiyah. Tadi dikatakan jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna atau jumlah mufidah yang diawali dengan isim. Pertanyaannya, apa yang dimaksud kalimat sempurna atau jumlah mufidah? Nah, contohnya di sini. Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Khalidun mujtahidun. Khalid itu rajin. Huwa muhandisun. Dia laki-laki seorang insinyur. Hadza himarun. Ini adalah seekor keledai. Ini dikatakan sempurna. Kalimat yang sempurna. Kenapa? Karena maknanya sempurna. Ya. Ketika kita katakan al-baitu kabirun, rumah itu besar, maka tidak mengandung pertanyaan. Berbeda kalau saya mengatakan al-baitu, kemudian saya diam. Khobarnya saya tidak sebutkan. Maka artinya rumah itu. Pasti orang bertanya, kenapa dengan rumah itu? Ada apa dengan rumah itu? Berarti kalimatnya tidak sempurna. Karena masih mengundang pertanyaan dari orang yang mendengarkan. Sama juga dengan ketika saya ucapkan mujtahidun. Ya, mujtahidun. Saya tidak sebutkan ada Khalid atau kalimat yang sebelumnya. Ya. Maka ini juga tidak sempurna. Sama dengan kalimat fil baiti, di dalam rumah. Nah, di dalam rumah, apa yang ada di dalam rumah? Kenapa di dalam rumah? Masih mengundang pertanyaan. Maka ini juga kalimat yang tidak sempurna. Nah, maka kalimat sempurna adalah yang dimaksud kalimat yang sempurna maknanya. Tidak mengundang pertanyaan bagi orang yang mendengarkannya. Kemudian jika ada yang bertanya apa itu isim? Ya, apa itu isim? Nah, isim itu ya kalau pendekatan makna dalam bahasa Indonesia artinya kata benda, ya. Boleh nama orang, ya. Boleh benda mati, ya. Boleh kata sifat, ya. Dan nama orang itu isim, ya. Atau tanda yang lain bisa kita lihat dari artinya. Kabir, besar, berarti kata sifat. Itu termasuk isim, ya. Al-baitu isim. Ada alif lamnya. Ada alif lam di depannya. Al. Kemudian baitu. Maka itu juga isim, ya. Rumah besar, itu isim, ya. Al-baitu dan kabirun isim. Khalidun, Khalid nama orang, berarti isim. Mujtahidun,
isim, ya. Huwa, huwa ini dia. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Dalam bahasa Arab disebut dengan domir. Nah, dia termasuk isim juga. Insinyur, muhandisun, ya, termasuk isim. Haza, ini, ya, ini. Ini juga isim, ya. Himarun, keledai, ya, binatang, termasuk isim, ya. Tanda isim itu yang pertama adalah nama orang, ya, Khalid, nama orang. Kemudian ada alif lamnya, ya. Kalau ada alif lamnya di depan itu berarti isim. Kemudian kalau dia akhirnya tanwin, mujtahidun, muhandisun, himarun, maka itu adalah isim, ya. Itu beberapa tanda isim. Siapa tahu ada yang bertanya, apa itu isim? Apa itu kalimat yang sempurna? Ini penjelasannya, ya. Baik. Kemudian kita simak penjelasan berikut, ya. Mubtada dan khobar, ya. Mubtada dan khobar. Muhammadun syurtiyun. Muhammad itu seorang polisi. Muhammad di sini adalah mubtada, ya, karena letaknya di awal kalimat, ya. Syurtiyun khobar. Kemudian al-hisanu saminun. Kuda itu gemuk. Al-hisanu mubtada, saminun khobar. Ya, jadi mubtada itu kadang ditambahkan alif lam di depannya, ya, seperti ini, al. Ya. Kemudian hiya ghaniyatun. Ini salah ya, bukan gini ya, tapi ghaniyatun. Ya. Hiya ghaniyatun. Dia, ini dia artinya ya. Dia tapi perempuan, ya. Dia perempuan itu ghaniyatun, kaya, ya. Hiya di sini mubtada dan ghaniyatun khobar. Ya. Kemudian di dalam kitab nanti akan kita dapatkan di sini penjelasan jika mubtada, perhatikan ya, jika mubtada muzakkar, khobar juga muzakkar. Ya. Apa itu muzakkar? Muzakkar itu artinya dikategorikan sebagai laki-laki, ya. Ya. Atau kalau contohnya misalnya Muhammadun, berarti dia nama laki-laki, itu muzakkar. Kalau Fatimah itu muannas, ya. Ini ada muannas. Muannas itu dikategorikan sebagai perempuan, ya. Baik. Perhatikan, jika mubtada muzakkar, khobar juga muzakkar. Jika mubtada muannas, maka khobar juga muannas. Perhatikan contoh berikut ini. Fatimatu muannas. Kenapa muannas? Karena perempuan, ya, perempuan. Ya, nama perempuan berarti dia muannas dan dia adalah mubtada karena terletak di awal kalimat. Maka perhatikan khobarnya, tobiban, ya, tobibun ditambahkan dengan tak marbuto. Jadi tobibatun. Ini salah satu tanda bahwa isim itu muannas, ya. Perhatikan kalau Muhammadun tobibun. Muhammad muzakkar, maka kata tobibun tidak ditambahkan tak marbuto di akhirnya. Karena dia harus juga muzakkar, ya. Berbeda dengan Fatimah. Ada tambahan tak marbuto. Ya. Baik. Ini penjelasan tambahan, ya. Penjelasan tambahan. Kita kembali kepada kitabnya. Kita baca di sini, ya. Perhatikan, mubtada adalah isim, ya, yang pertama ini. Mubtada adalah isim yang dibicarakan di dalam kalimat.
Misalnya tadi kata Muhammadun. Nah, berarti Muhammad yang dibicarakan. Maksudnya mau dijelaskan kenapa dengan Muhammad. Ya, itu maksudnya. Mubtada terdapat di awal kalimat. Nah, jadi kalau di awal kalimat maka itu adalah mubtada. Ya. Kemudian mubtada harus marfu'. Apa itu marfu'? Harokat huruf terakhirnya berharokat domma. Muhammadun, ya. Muhammadun. Ini domma kan? Itu namanya marfu'. Al-baitu, ya. Al-baitu. Ini domma. Itu namanya marfu'. Ya. Perhatikan penjelasannya. Ini, ya, itu marfu'nya dengan domma seperti ini, ada tandanya seperti ini. Itu berlaku jika mubtada berupa isim yang diberi alif lam dan nama orang. Nah, ini kan Muhammad nama orang. Al-baitu isim yang ditambahkan alif lam di depannya. Itu baru mubtadanya harus berharokat dommah, marfu' dengan dommah. Jika mubtada berupa isim domir itu seperti kata ganti tadi, huwa, dia, laki-laki, atau hiya, dia, perempuan. Dan isim isyarah kata tunjuk seperti haza, ya, tilka, ya. Ini tidak ada perubahan harokat. Maksudnya kalau dia berharokat fathah, maka tetap fathah. Tidak boleh kita katakan karena mubtada harus marfu, kita ubah di sini menjadi domma. Tidak. Ya. Hiya, kita ubah menjadi hiyu. Tidak. Ya, karena dia bukan isim yang diberi alif lam dan bukan juga nama orang. Tapi dia adalah domir dan isim isyarah. Ya. Baik. Mubtada yang berikutnya ya. Mubtada berupa isim yang ma'rifah. Ya. Isim yang ma'rifah dapat berupa isim yang diberi alif lam. Ini kalau isim ada alif lamnya berarti dia ma'rifah. Atau nama orang. Nama orang itu ma'rifah, ya. Makanya dia bisa menjadi mubtada. Isim domir atau kata ganti. Ini kata ganti huwa. Ini sudah ma'rifah namanya. Ya, isim yang ma'rifah. Dan isim isyarah, kata tunjuk. Ya haza, tilka, ini juga sudah ma'rifah. Ya. Nama orang dalam isim ma'rifah walaupun diakhiri tanwin, ya. Jadi ini ada penjelasan lain, tapi itu nanti akan kita jelaskan, ya. Baik. Kemudian adapun perhatikan di sini ya, khobar, kita langsung ke khobarnya. Khobar adalah, ya, khobar adalah kata yang melengkapi mubtada. Maksudnya khobar ini menjadi pelengkap dari mubtada. Akhirnya menjadikan mubtada itu menjadi isim yang menjadi kalimat yang sempurna. Ya, kalau tanpa khobar maka mubtada tidak bisa dijelaskan. Ya, makanya khobar itu melengkapi makna mubtada. Misalnya Muhammadun. Kenapa dengan Muhammad? Maka didatangkan khobarnya. Muhammadun syurtiyun. Muhammad adalah seorang polisi. Itu khobar, ya. Fungsi khobar adalah melengkapi mubtada, ya. Kemudian dari situ tercipta atau terbentuk kalimat yang sempurna. Khobar juga berupa isim, ya. Khobar berupa isim. Kita sudah jelaskan tadi apa itu isim, ya. Isim yang menjadi khobar dapat berupa nama orang. Khobar bisa dari nama orang. Nama hewan bisa. Nama tumbuhan boleh. Benda mati boleh. Nama profesi atau pekerjaan misalnya tobibun, dokter. Muhandisun, insinyur. Boleh ya, pekerjaan. Atau kata sifat. Kata sifat seperti besar, ya, cantik, indah, ya. Itu kata sifat. Itu semua bisa menjadi khobar, ya. Kemudian khobar yang berupa isim
harus marfu. Ini marfu dengan domma juga ya. Ada tanda domma. Yaitu harokat terakhirnya domma. Khobar biasanya nakirah. Nakirah itu isim yang tidak ada alif lamnya. Ya, tidak ada alif lamnya dan biasanya berharokat tanwin. Ya, berharokat tanwin di akhirnya. Ya, kecuali kalau nama orang ya, Muhammadun. Walaupun dia bertanwin, tapi itu tidak membuat dia menjadi isim yang nakirah. Ya, tapi dia tetap ma'rifah. Ya, baik. Penjelasan tambahan, ya, ini ada di sini. Nah, ini tadi ya. Jika mubtada muzakkar, ya, jika mubtada muzakkar. Nah, muzakkar itu laki-laki ya, laki-laki. Ya. Maka khobar juga muzakkar. Ya, seperti contoh di sini, at-thalibu, pelajar laki-laki itu mujtahidun, rajin. Ini mubtada muzakkar, khobar muzakkar. Kemudian at-talibatu, ini at-talibu pelajar laki-laki. Nah, at-talibatu pelajar wanita. Kenapa pelajar wanita? Ini ada tambahan tak marbutoh. Ya. Ini mubtada, berarti dia muannas, ya, perempuan. Mujtahidatun. Nah, mujtahidun, kata mujtahidun ditambahkan juga tak marbuto agar dia juga menjadi isim yang muannas. Jadi kalau mubtadanya muzakkar, khobarnya harus muzakkar. Mubtadanya muannas, khobarnya harus muannas. Ya. Baik, saya rasa cukup penjelasannya. Dan jika ada yang belum dipahami, silakan tonton ulang videonya dari awal. Ya, silahkan ulang-ulang membacanya, kemudian ditonton videonya berulang kali sampai benar-benar dipahami penjelasannya. Ya, saya rasa cukup dan semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.